Tetapi kita harus sabar juga dalam proses pengerjaan, baik di penyetrikaan, baik di pencucian, baik dalam dunia usaha laundry itu. Kita bukan hanya sabar dalam menunggu atau mencari pelanggan, tetapi kita harus sabar juga dalam proses pengerjaan, baik di penyetrikaan, baik di pencucian, baik di pemakingan. Nah, kemarin sobat ada yang bertanya seperti ini, bagaimana ketika cucian banyak tapi bahannya tipis-tipis, beratnya pun minim, kalau pas menyetrika memakan waktu lama. Salah satu contohnya pakaian yang tipis itu seperti mukena, parasut, jaket, parasut, dan umbul-umbul. Nah, jadi sobat, sebenarnya sih seperti yang saya katakan barusan, kita bukannya hanya sabar untuk mencari pelanggan atau menunggu pelanggan yang mau mencuci sama kita. Kita harus sabar juga dalam proses pengerjaan. Memang saya akui di dalam proses usaha laundry ini paling lama itu ya proses penyetrikaan. Butuh kesabaran, apalagi istilahnya laundryan banyak, tukang setrika hanya satu saja, ya agak lama. Nah, apalagi usahanya sudah yang udah berkembang lah ya, yang udah berkembang, pelanggannya sudah banyak. Nah, tapi sobat, kalau seandainya kita punya pikiran seperti itu, kalau menurut saya itu ya yang ada kita juga merasa cepat jenuh, bosan untuk menjalankan usaha ini. Karena paling utama di dunia usaha laundry itu sabar di semua hal, baik di sebuah komplainan pelanggan, baik di proses pengerjaan, baik juga pas pencarian pelanggan. Di sini kita harus memang benar-benar sabar. Nah, kalau seandainya tidak ada kesabaran seperti yang dikatakan si ibu tadi itu, ya yang ada usaha laundry kita tidak akan bisa berkembang. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi, itu dari kebiasaan kita sebenarnya. Kalau memang kita udah sabar untuk menjalankan salah satu contohnya seperti menyetrika, ya lama-kelamaan jadi kebiasaannya itu. Karena istilahnya untuk kita yang memulai usaha laundry ini memang agak susah ya. Apalagi kita yang tidak biasa, agak susah. Jadi perlu kita harus melatih diri kita sendiri yang menyetrika ini, harus benar-benar sabar. Jadi kalau kita tidak mempunyai kesabaran, yang ada nanti ngapain aku menjalankan usaha seperti ini, membosankan, kerjanya juga lama banget, untungnya tidak seberapa, pasti jadi kepikiran kayak gitu. Nah, sementara kan banyak juga calo atau yang sudah menjalankan usaha laundry ini banyak yang tertarik, itu pelanggannya kok banyak ya. Nah, itu semua yang banyak pelanggannya atau yang udah berpenghasilan besar, itu orang itu sabar juga, sama kayak kita yang seperti pemulainya harus sabar. Nah, jadi memang di sini kita memang harus benar-benar melatih kesabaran kita. Bahkan ada juga sering kita dengarkan kan, tukang setrika ini setelah menyetrika badannya agak kram, banyak yang bilang seperti mengeluh lah, ya kan, gak tahan berdiri, satu harian duduk menyetrika, banyak yang mengeluh seperti itu. Cuman istilahnya yang namanya yang udah ini memang kerja kita atau usaha yang udah kita tekuni, mau nggak mau ya kita jalani. Nah, jadi kalau seperti ini ya prinsipnya seperti si ibu bilang ini tadi, mengeluh dia, itu termasuk mengeluh bagi saya, ya kan? Ya nggak bakal bisa lah dia membuka usaha laundry. Jadi memang usaha laundry itu menurut saya tidak ada yang instan. Di sini kita benar-benar dilatih
untuk sabar menghadapi semua. Ya kalau kita lihat dari luar kan banyak juga yang bilang dari luar laundry ini sepele sepele dan istilahnya gimana ya, gampang kok, banyak yang berpikir seperti itu. Tapi setelah dijalani, wah, disinilah kita benar-benar harus berpikir, harus sabar seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, tapi sobat, itu semua kalau memang kita jalani dengan tenang, santai, nanti kedepannya itu jadi kebiasaan seperti yang saya bilang tadi, kebiasaan. Nah, pelanggan pun jadi ramai. Nah, kalau seandainya kita langsung menyerah, ya ujung-ujungnya terjadilah yang seperti sekarang ini, take over, ya kan? Karena kita ya nggak sabar. Memang ya kalau kita pikir sih banyak yang bilang, saya bukan aja, banyak yang bilang di salon itu kerjanya yang capek, untungnya tidak seberapa. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi kalau memang istilahnya kita tekuni, rame banget sobat, rame banget kalau seandainya kita tekuni. Karena kenapa? Itu udah kita lakukan semua kesabaran seperti tadi, apalagi hasil kerja kita rapi banget, ya otomatis orang tambah banyak yang mau mencuci sama di usaha laundry kita. Tapi kalau seperti yang Keluhan Sibu ini, kayaknya sepertinya menurut saya pribadi ya, saya bukannya istilahnya membuat patah semangat ya. Nah, ya bisa-bisa dia cepat bosan, karena memang di menyetrika ini yang paling susah. Makanya biar cepat, banyak orang yang menggunakan setrika uap biar proses kerjanya cepat. Nah, jadi itulah artinya cerita yang saya jelaskan tadi sobat. Paling utama kita harus melatih kesabaran kita dulu dalam dunia salon ini. Iya, bukan hanya istilahnya sabar menjalankan ya, dalam proses kerjanya juga kita benar-benar harus sabar. Tidak ada istilahnya di situ langsung kita buka selesai. Di situ ya, maksud saya dibuka langsung laundry selesai semua. Itu harus memang kita kerjakan semua. Ya mau nggak mau, yang namanya udah itu profesi kita ya harus kita jalani. Ya kan? Walaupun istilahnya, maaf kata ya, kita lari dari topik dulu. Walaupun istilahnya kerja di sebuah perusahaan, di PT, yang namanya udah dikasih pihak perusahaan kerja kita, ya kita harus kerjakan. Tidak bisa kita harus kerjakan. Ya kan? Jadi seperti itu juga laundry ini, yang itu udah dikasih pelanggan harus kita kerjakan, ya kita kerjakan. Tidak boleh mengeluh. Udah bahannya seperti ini, seperti yang dikatakan seperti bahannya tipis, timbangannya tak seberapa, menyetrikanya makan waktu. Nah, itulah resikonya kita sebagai pengusaha laundry. Ya model seperti model apapun pakaian pengusaha laundry itu, berbentuk apapun, yang mau tidak mau kita harus kerjakan. Tidak bisa langsung kita menyerah. Maaf Bu ya, kami tidak bisa mengerjakan ini. Tidak bisa seperti itu. Itu yang mengakibatkan pelanggan itu berpindah ke usaha laundry yang lain. Nah, oke sobat. Jadi kira-kira seperti inilah solusi dari saya untuk menjawab pertanyaan Sibu ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan sampai jumpa kembali.